Hidayah hanya Allah berikan kepada orang yang menginginkannya. Bukan hanya sebatas menginginkannya, Pak, akan tetapi juga hatinya cocok untuk mendapatkan hidayah. Makanya akhi, ya, supaya Al-Quran itu benar-benar menjadi hidayah untuk hati kita, berarti yang harus kita lakukan apa, Pak? Yang harus kita lakukan, bersihkan hati, beningkan hati. Makanya Rasulullah SAW sabda, "Mathalu ma ba'athani Allah minal huda wal ilm kamathali ghaithin asabat ardan." Perumpamaan hidayah yang Allah utus aku dengannya itu seperti air hujan yang menimpa apa? Tanah. Fakanat minha ta'ifah tayyibah. Di antara tanah itu, kata Rasulullah, ada yang subur, gembur. Qabilatil ma' wa ambatatil kala wal ushbal kathir. Dia bisa menerima air dengan mudah, bahkan ia menumbuhkan berbagai macam tanaman dan rumputan yang banyak. Nah, ini berarti yang pertama, Masya Allah, tanahnya subur, gembur. Ya, makanya kalau kita ingin mendapatkan dan bisa menerima hidayah Al-Quran, yang harus kita subur dan gemburkan hati kita nih, Pak. Karena hidayah itu bagaikan air hujan, hati itu bagaikan tanah, kata Rasulullah SAW. Itu caranya supaya hati kita pun bisa mendapatkan hidayah dan menerima hidayah dengan benar. Hati kita harus cangkul nih hati nih, Pak. Kita harus kasih apa? Ya, hal-hal yang bisa menyuburkan hati kita. Pupuknya hati apa? Pupuknya hati itu ya ilmu. Pupuknya hati apa lagi? Pupuknya hati ya amal. Ya, itu pupuknya hati. Kata Ibnu Qayyim, al-a'malus salihah, amalan soleh itu, ya, kata beliau, bagaikan nutrisi untuk hati kita. Hati kita tidak akan kuat keimanannya kalau kita tidak beramal soleh. Maka dari itulah ya akhwan Islam, azakumullah wa iyakum, kita harus cangkuli hati kita. Maksudnya cangkuli apa? Kita harus biasakan